Atau Pak ini deh, nyusul Pak Badrio dong. Pak, ini ilmunya orang tua satu nih luar biasa nih. Ya, bisa ngilang tapi kadang-kadang tidak bisa balik. Iya sih, Bapak-bapak yang dari depan utama dari Kabupaten Kubudaya, Dinas Kesehatan yang hormati, dan Pak Camat, Pak Danamin atau yang mewakili Bapak Kabupaten Mamin, dan Pak Kades, lalu Dinas Pendidikan dan Penyata BPI, Pak Kapus Rantah, akhirnya rada terang. Langsung pada poin Pak, langsung pada poin. Tapi sebelum kami lari pada poin, kira-kira begini: apa di tangan siapa akan berfungsi beda oleh siapa? Kira-kira begitu. Apa di tangan siapa akan berfungsi beda itu karena siapa? Kira-kira begitu. Yang jelas saya yakin kalau Bapak Ibu di sini tentang SPM, standar minimum pelayanan, itu clear. Kalau belum clear, buka saja itu Kemenkes nomor 4 tahun 2019. Saya ulang, buka saja itu Kemenkes nomor 04 tahun 2019, clear. Lalu saya kaget, jujur Pak Camat, saya kaget setelah ada banyak terbang tadi diutarakan oleh Pak Kapus untuk Kubu Raya bahwa orang anak kerdil, sebut aja begitu. Ya, anak kerdil itu kategorinya tinggi. Kategorinya tinggi. Lalu setelah Ibu dokter menjelaskan, akhirnya kami bisa menarik kesimpulan. Iya, ulang. Karena ini kan katanya orang pintar, muaranya kenapa itu bisa jadi kerdil atau kurang asupan gizi atau tidak bisa menyerap gizi, kira-kira begitu. Ini dimulai dari kandungan hingga pada kelahiran dan lain sebagainya dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Ini katanya orang pintar. Lalu ada orang pintar zaman dulu, lalu akhirnya dikembalikan kepada sang korek, oh itu takdir, kira-kira begitu. Kira-kira takdir. Ya, kira-kira takdir. Ya katanya begitu. Lalu mencoba kesehatan ini mau merubah kondisi itu dengan catatan tidak ngilani dadane yang maha kuasa. Saya ulang, tidak ngilani dadane yang maha kuasa. Kira-kira begitu. Itu. Saya yakin saya tidak pernah ragu pimpinan Pak Camat, lalu pimpinan Pak Kapolsek, Pak Danramil, apalagi Pak Kapus tentang dan Rada. Jujur saya tidak pernah khawatir karena Rada telah dibuktikan untuk puskesmasnya itu pada waktu akreditasi ya lain minggir Pak, akhirnya kalah. Nanti kemampuan skill brand itu memang ada, kira-kira begitu. Nah, iya, kira-kira begitu. Saya cenderung begini, sebaik apapun, taulah, sebaik apapun program kesehatan secara nasional, apabila kalau masyarakatnya tidak diajak maju, saya ulang, tidak diajak maju, tidak dipandaikan, saya yakin itu akan lebih sulit. Contoh tentang darah tinggi, ya masyarakat di kampung selama ini kalau tidak sakit tidak pernah, ya pengumuman masyarakat di kampung kalau tidak sakit itu tidak pernah dia mau periksa, kira-kira begitu gambarannya. Ya, sekalipun itu yang pengetahuannya tinggi, Pak Kades, Pak Susi, saya yakin setahun itu ada standar minimal periksa itu 2 kali. Dan kalau Anda tidak periksa 2 kali, kalau masyarakat biasa punya BPJS, suatu saat bisa dicabut itu. Loh, ini tenang nih. Ini tenang. Tolong nanti utarakan Pak Kesehatan. Iya. Aturannya coba tak cari, belum ketemu ini. Tapi saya yakin suatu saat akan larinya akan begitu. Maka kepada Ibu, saya mau diajak maju Pak Camat, Bapak Kesehatan dari Kabupaten Pontianak, hanya caranya maju kami tidak ngerti. Kira-kira begitu. Tadi saya sudah salah sama Pak Camat,
Untuk balita itu enaknya pakai apa? Biasa ngasih makan pakai apa? Pak Camat ngacung, saya juga ikut angkat tangan. Sayur. Tapi saya bela. Pak Camat nanti silakan bela. Sayur itu utama tambahnya telur, protein dan lain sebagainya, ikan laut dan lain sebagainya. Itu tambahannya. Ya, ayo kita kalau makan. Kalau makan itu telur doang tanpa ada sayur agak lucu, tapi ada sayur itu bisa makan. Jadi artinya apa? Sayur itu karena lari pada vitamin dan lain sebagainya. Katanya Ayu Siat di Metro TV itu hidup sehat itu katanya begitu, itu penting. Tapi protein dituturkan sama ibu itu juga penting. Nah ini larinya kepada siapa? Kepada mbok dan pak. Maka pengetahuan kepada mbok pak itu penting. Lalu muaranya kemana? Berarti penyuluhan. Dalam istilah Polri disebut kadarkum, kira-kira begitu. Kadarkum. Nah ini kadar apa? Silahkan aja nanti diterjemahkan sendiri. Kira-kira begitu. Iya. Tadi ada tegas dan lain sebagainya. Kalau itu hanya sekedar gambaran di situ tanpa sampai kesan kepada makhluknya, saya yakin akan jadi persoalan. Saya yakin akan jadi persoalan. Tapi yang penting ya ibu dan bapak ini sudah berbuat. Pada hari ini saya khawatir yang dipandingkan bapak ibu, dipandingkan kader, tapi kader juga tidak berbuat apa-apa. Ya saya kan begini bilang, bapak ibu dipandingkan selalu kader. Saya khawatir apabila bapak ibu tidak berbuat apa-apa. Lebih baik saya tidak siapa-siapa, tapi pada saatnya saya bisa berbuat apa-apa. Kira-kira begitu. Jadi maka ibu titik beratnya menurut kami selaku masyarakat biasa. Saya ulang, ini pada hari ini jujur, ini minimal beliau-beliau ini, bapak ibu ini ada jabatan minimal kader posyandu minimal. Lalu yang dari sini jelas, nggak perlu saya beritahu, sudah tahu. Nah yang masyarakat hanya kami doang. Iya, maka kata masyarakat ini salah satu sampelnya itu tadi, kami mau diajak maju, hanya caranya maju kami tidak ngerti. Maka larinya apa? Kepada pencerahan. Bahasa umumnya menyebut adalah penyuluhan. Siapa yang wajib menyuluh? Tentu yang berkompeten. Yang berkompeten siapa? Ya pihak puskesmas. Lalu boleh tidak orang lain ini memberitahu karena punya pengetahuan? Boleh. Saya ulang, orang lain boleh tidak memberitahu? Boleh, karena punya pengetahuan. Contoh itu, saya minimal ya belajar, tentang ilmu ibu itu. Kebetulan ada buku, ada apa, dan itu ada sebelah ibu itu yang jadi MC itu, walaupun MC-nya kurang kalem, itu ya MC-nya kurang kalem itu. Kesan perempuannya itu kok tidak nampak itu. Iya, itu kira-kira begitu. Jadi kami titik beratkan kepada ibu, kepada bapak, Pak Kades, teman-teman ini kepada pencerahan masyarakat supaya ini semuanya tertolong. Saya ulang, pencerahan pada masyarakat semuanya ini tertolong. Terima kasih atas kehadiran, mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bandrio yang telah memberikan pencerahan. Beliau ini idealnya jadi motivator, ya, jadi motivator karena beliau berpengalaman. Kemudian seumur beliau pun masih rajin membaca buku, rajin mengikuti perkembangan zaman, dan saya tidak meragukan lagi Pak,